Yuk, Gis. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 8, kelas MB4212, kelas e-commerce ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada Fatin Dalila Syafani, yang kedua ada saya sendiri, Safila Giska Nandita Permata Susanto, yang ketiga ada Muhammad Dafiq Rizkantinov, yang keempat ada Muhammad Rafli Pratama. Di sini kami akan membahas mengenai pokok bahasan tools, yaitu Google Search Console. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih, Giska. Bab 1 yaitu pendahuluan. Pada saat ini, perkembangan dunia digital sudah sangat cepat. Dampak dari perkembangan ini salah satunya akan mempermudah pekerjaan manusia. Banyak sektor yang akan diuntungkan dan dari perkembangan ini. Salah satunya yang paling diuntungkan adalah pada sektor ekonomi, di mana pada era sekarang kegiatan perekonomian, khususnya kegiatan transaksi atau jual beli sangat mudah dengan adanya teknologi internet. Kini melakukan transaksi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa harus keluar sekalipun. Selain dalam kegiatan transaksi jual beli, pada kegiatan pemasaran pun saat ini sudah mengalami perkembangan dengan bantuan teknologi yang sudah canggih ini. Jika pada zaman dahulu untuk mempromosikan sebuah produk, perusahaan harus mempromosikan dengan menggunakan media tradisional seperti iklan pada brosur, pada majalah dan televisi maupun radio yang memikat pelanggan. Namun, untuk saat ini sudah memasuki era digitalisasi, maka dalam kegiatan promosinya dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah. Salah satunya adalah dengan blogger atau website. Dengan media website tersebut, perusahaan dapat mempromosikan produk-produk mereka, serta dapat lebih mudah untuk menyebarluaskan terkait informasi produk mereka, dan dengan media website, jangkauan pasar yang akan perusahaan dapatkan akan lebih luas. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat dan menganalisis terkait keterikatan pelanggan terhadap produk mereka dengan tools yang terdapat pada platform CAO atau Search Engine Optimization, seperti salah satunya adalah Google Search Console yang disediakan secara gratis oleh platform Google yang dapat digunakan perusahaan untuk menganalisis alur pengembangan pada website perusahaan. Selanjutnya, pengertian Google Search Console akan dijelaskan oleh Giska. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian dari Google Search Console. Google Search Console ini merupakan sebuah tools pada SEO atau Search Engine Optimization, yang dimana SEO ini berfungsi dalam membantu upaya pengoptimalan pada situs website yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan digital marketingnya. Dalam penggunaan Google Search Console ini dilakukan dengan menggunakan kata kunci atau keyword yang diinput pada laman search engine pada fitur Google. Selain itu, tools ini juga berfungsi dalam memonitor alur perkembangan yang terjadi pada website. Platform ini di bawah naungan dari Google dan dapat digunakan secara gratis. Google Search Console ini juga dapat membantu website perusahaan kita terdeteksi oleh Google, sehingga kita bisa lebih mudah untuk melakukan analisis terhadap website perusahaan dan mengetahui terkait traffic yang terjadi pada halaman website perusahaan. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat Google Search Control. Yang berikutnya, platform Google Search Console ini sangat membantu khususnya perusahaan yang menggunakan media website dalam melakukan kegiatan digital marketing. Salah satu kegunaannya di antara lain adalah yang pertama, menemukan kata kunci yang populer. Google Search Console ini akan memberikan informasi terkait keyword atau kata kunci apa yang sering digunakan dalam pencarian search engine untuk menuju pada halaman website perusahaan. Untuk manfaat yang kedua, yaitu mengetahui halaman website mana yang sering dikunjungi.
Google Search Console ini juga akan memberikan informasi terkait page atau halaman website mana yang sering dikunjungi oleh pengguna. Hal ini didapatkan berdasarkan impression dan rasio klik oleh pengguna pada halaman website. Lalu selanjutnya adalah dapat mengidentifikasi masalah keamanan pada website. Google Search Console ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi masalah keamanan yang kemungkinan akan terjadi pada website. Segala bentuk pencurian data, hack, dan penyalahgunaan sistem yang kemungkinan akan terjadi pada website akan dideteksi oleh Google Search Console dan akan memberikan berupa notifikasi serta pemberitahuan terkait hal yang terjadi sehingga pengguna atau pihak perusahaan dapat segera mungkin untuk memperbaiki masalah keamanan yang terjadi. Lalu untuk yang terakhir yaitu dapat mengidentifikasi terkait perangkat yang digunakan pengunjung dalam mengunjungi website tersebut. Yaitu Google Search Console ini akan membantu memberikan informasi terkait lokasi perangkat yang digunakan dalam membuka website. Selain mendeteksi lokasi, Google Search Console ini juga akan memberikan data terkait perangkat apa yang digunakan pengunjung dalam mengunjungi website tersebut. Next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafli. Silakan. Oke, selanjutnya ada penggunaan dasar pada Google Console. Di sini merupakan laporan konsol berisi satu dimensi yang spesifik untuk data pada pencarian Google. Nah, berupa queries, di mana merupakan kalimat, pertanyaan, atau kata kunci pada website yang muncul pada hasil pencarian. Nah, dalam hal ini, untuk melihat hasil analisis tersebut, terdapat 4 metrik, antara lain. Pertama, impression, kedua, position, ketiga, klik, dan keempat, click-through, atau CTR. Next slide. Nah, untuk next slide-nya kita ada beberapa cara untuk mengoperasikan Google Search Console. Yang pertama, kita harus melakukan sign up pada Google Console tersebut menggunakan email yang kita punya. Lalu kedua, kita sebelum itu harus mempelajari beberapa istilah serta fitur-fitur Google Console. Yang ketiga, memasukkan web ke dalam Google Search Console, yaitu kita memasukkan web yang kita punya untuk dapat dianalisis ke dalam Google Console. Yang keempat, pair ke dalam Google Analytics tersebut. Yang kelima, kita harus mengecek performa website menggunakan fitur-fitur yang tersedia pada Google Search Console. Yang kelima, kita juga harus melakukan cek pada CTR. Nah, CTR merupakan fitur di mana kita melihat hasil rasio pengunjung ketika melakukan klik terhadap website. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap CTR dan web. Nah, fitur-fitur konsol digunakan, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari website yang dimiliki. Salah satu cara mengoptimalkan CTR adalah dengan mempersingkat judul, memperbaiki bahasa yang benar. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan terhadap indeks website. Indeks yang memiliki permasalahan pada website dapat diperbaiki oleh fitur berikut. Caranya adalah dengan mengakses coverage, lalu klik menu error, dan ditampilkan beberapa permasalahan pada indeks website. Yang kedelapan, yaitu pemeriksaan kinerja perangkat mobile, yang bertujuan untuk memeriksa tampilan website pada perangkat mobile. Yang kesembilan, melakukan pemeriksaan menggunakan Google Discover yang bertujuan untuk memberikan konten pada pengunjung yang memiliki ketertarikan yang relevan terhadap pengunjung website tersebut. Yang terakhir adalah memonitori website secara terus-menerus, yaitu fitur yang diberikan sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pengguna website harus rajin menggunakan pemeriksaan pada web supaya pada pengunjung web merasa nyaman dan tidak bermasalah saat menggunakannya. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait penggunaan Google Search Console sendiri, di mana pemanfaatan dari Google Search Console ini digunakan memang untuk beberapa tingkatan, di mana itu dimulai dari penggunaan untuk menjalankan suatu bisnis atau hanya dalam penjelasan terkait proses satu bisnis tersebut gitu. Nah, hal itu digunakan untuk memaksimalkan seluruh fitur yang terdapat pada tool ini yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya. Yang pertama yaitu terkait penggunaan harian. Nah, penggunaan harian ini itu memungkinkan para user ini mendapatkan email pemberitahuan apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak wajar pada situs yang mereka miliki, di mana peristiwa tersebut merupakan bentuk indikasi apabila situs telah diretas ataupun masalah-masalah yang timbul pada saat Google melakukan crawl ataupun
indeks pada situs tersebut. Nah, selain itu juga pemberitahuan juga menginformasikan apabila adanya indikasi yang terkait user ini melakukan pelanggaran pada pedoman kualitas penelusuran Google itu sendiri. Dan yang kedua itu terkait penggunaan bulanan. Nah, dalam penggunaan bulanan ini, setiap dalam kurun waktu 1 bulan pada halaman ringkasan yang terdapat pada dashboard Search Console dapat dimanfaatkan sebagai bentuk health check pada situs. Nah, health check ini sendiri dapat dilakukan dengan sangat cepat, di mana health check mampu menganalisis peningkatan maupun penurunan akses yang terjadi pada situs, di mana itu terjadinya secara tidak wajar. Yang terakhir yaitu penggunaan pada perubahan konten. Jadi Google Console Analytics, jadi di Google Search Console ini dapat diperiksa oleh para user apabila terjadi perubahan-perubahan konten pada situs. Nah, perubahan ini itu biasanya terjadi terkait yang pertama adanya penambahan konten baru, itu ada pengujian situs dapat diakses oleh Google menggunakan fitur inspeksi URL. Terus ada juga untuk memberitahukan halaman yang memerlukan crawl ataupun halaman yang tidak memerlukan crawl. Yang selanjutnya mengkonfirmasikan jumlah halaman yang telah diindeks mengalami peningkatan dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yaitu adanya penambahan properti baru. Nah, penambahan properti baru ini sendiri yaitu menggunakan situs tunggal yang beradaptasi dengan pengguna di perangkat manapun. Jadi apabila user ini menggunakan seluler pun itu dapat dilihat dan diakses. Gitu. Nah, untuk situs-situs yang telah ditargetkan ke dalam negara ataupun bahasa tertentu harus menggunakan pedoman Google Search Console mengenai situs internasional ataupun multibahasa. Selanjutnya ada juga perubahan mengenai nama domain situs. Nah, ini apabila ada perubahan nama domain, maka harus dilakukan fitur ganti alamat untuk mengarahkan Google Search ini sendiri ke dalam lokasi atau domain yang baru. Dan yang terakhir itu terkait penghapusan halaman dari hasil penelusuran Google. Jadi apabila terjadi halaman yang dirasa tidak perlu dihapus, maka cukup dengan dilakukan pengalihan halaman saja, sehingga lambat laun dari Google itu sendiri secara otomatis akan menghapus halaman tersebut dari penelusuran. Nah, namun apabila ada halaman yang harus segera dihapus gitu kan dari Google ini, maka halamannya harus dihapus dari web itu sendiri. Jadi Google tidak ada otomatisasi. Begitu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan mengenai Google Console ini, yaitu dalam proses pengembangan website, tentunya banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pengguna web itu sendiri, di mana untuk memaksimalkan website yang dimiliki. Sehingga berdasarkan hal tersebut, seorang webmaster ataupun blogger dapat terus mendalami dan memperkaya ilmu untuk terus mengelaborasikan website yang dimiliki sehingga performanya akan terus mengalami peningkatan melalui salah satu toolsnya yaitu Google Search Console ini sendiri. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.